Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Dari legislatif surat dengan SK. Progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Layar panggung politik Indonesia kembali diwarnai dengan ketegangan yang memuncak. Presiden Prabowo Subianto, sang pemimpin baru, dipastikan tidak akan melanjutkan proyek ambisius mantan Presiden Jokowi, yaitu Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Proyek raksasa yang telah menghabiskan uang negara lebih dari 500 triliun rupiah ini kini terancam mangkrak. Tapi apa alasan dibalik keputusan besar ini? Apakah Pak Prabowo lebih fokus pada janji kampanyenya yang menyentuh hati rakyat seperti makan bergizi gratis? Ataukah ada alasan lain yang lebih mendalam? Yang jelas dua proyek besar ini, IKN dan makan bergizi gratis, ibarat dua raksasa yang tak mungkin berjalan bersama. Keduanya membutuhkan dana yang luar biasa mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, APBN kita tahun ini sudah tekor sebesar 780 triliun. Bagaimana mungkin kita bisa membangun ibu kota baru sementara rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka? Rakyat butuh makan, butuh kerja, butuh pengobatan, dan akses pendidikan yang lebih baik. Apakah Prabowo akan mengorbankan rakyat hanya untuk melanjutkan proyek ambisius Pak Jokowi? Keputusan Prabowo untuk tidak melanjutkan IKN semakin jelas dari pernyataan-pernyataan para menterinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan tegas mengatakan bahwa ibu kota negara masih di Jakarta, bukan IKN. Belum lagi Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memblokir anggaran pembangunan IKN. Ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo tidak akan mengikuti kemauan Jokowi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? IKN adalah proyek mercusuar Jokowi, proyek yang diusung dengan segala pengorbanan. Kita tahu proyek ini punya itikat baik, yakni demi keadilan pembangunan dari yang sebelumnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dengan dipindahkannya ibu kota, diharapkan nanti dapat membuka pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur. Mimpi besar Pak Jokowi ini patut kita apresiasi. Jokowi rela menjebol kesakralan Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengusung anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Tak hanya itu, Jokowi juga menguras kas negara melalui proyek Bansos demi memenangkan Pilpres tahun 2024. Tujuannya tentu jelas, berkuasa dan memastikan proyek IKN terus berlanjut. Tapi proyek IKN sejak awal sudah cacat secara ekonomi, tanpa studi kelayakan, khususnya tanpa mempertimbangkan keuangan negara yang keropos di tengah suramnya ekonomi dunia saat ini. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tentu tak mau Indonesia jatuh bangkrut seperti Yunani hanya untuk memenuhi ambisi seorang mantan presiden. Prabowo pun sadar melanjutkan IKN berarti mengorbankan janji kampanyenya dan membahayakan ekonomi Indonesia. Kini kabarnya di Kementerian Sri Mulyani harus putar otak untuk menghindari jurang resesi. Ya, faktanya sekarang anggaran untuk pertemuan di hotel, jalan-jalan ke luar negeri, proyek kajian, riset, tunjangan ASN semuanya dipangkas habis. Negara ini sedang darurat APBN akibat kebijakan ambisius dari presiden sebelumnya yang menghabiskan hampir 400 triliun untuk IKN dan Bansos. Inilah yang disebut sebagai kebijakan populis.
populer, tapi merugikan rakyat dan negara di masa depan. Jokowi awalnya yakin investor asing akan berbondong-bondong ke IKN. Dia bahkan berkeliling dunia dari Tiongkok ke Jepang, Korea Selatan, Eropa sampai Amerika Serikat menawarkan proyek IKN ini. Tapi ternyata investor tak segampang itu dirayu. Mereka lebih memilih berinvestasi di luar IKN seperti di Jakarta, Jawa, atau Sulawesi yang kaya akan nikel. Mereka tahu IKN adalah proyek yang terburu-buru. Pada akhirnya Jokowi pun terpaksa menguras uang negara untuk membiayai proyek ini. Sementara rakyat semakin terabaikan. Padahal di awal pembangunan IKN, pemerintahannya meyakini proyek IKN akan didanai 80% dari investor. Dengan situasi seperti ini, Prabowo mengambil sikap tegas. Tidak melanjutkan IKN demi keselamatan rakyat. Tapi risiko besar tentu sedang mengintai. Relasi Prabowo-Jokowi mulai memanas meski belum terungkap ke publik. Gibran sebagai wakil presiden tak punya kewenangan luas untuk mempengaruhi keputusan ini. Jokowi mungkin akan mencoba melobi Prabowo, tapi dengan kondisi keuangan negara yang keropos, Prabowo tak akan tergoyahkan. Jika negara ini resesi, nama Prabowo akan dikenang sebagai presiden gagal. Prabowo tak mau ambil risiko dengan melanjutkan IKN di tengah ketidakpastian ekonomi. Dia butuh uang untuk membangun Indonesia dengan 270 juta jiwa dan 17.000 pulau yang kompleks ini. Lalu, apalagi yang bisa dilakukan Jokowi? Apakah dia akan menunggu APBN 2026? Sayangnya dalam proyeksi 2-5 tahun ke depan, keuangan negara masih sulit. Prabowo tak mau melanjutkan proyek ini jika negara dalam kondisi sulit. Pertaruhannya sangat besar bagi Pak Prabowo secara pribadi maupun pemerintahannya. Kami yakin Prabowo tidak akan mau melanjutkan IKN. Dia lebih memilih fokus pada janji kampanyenya untuk rakyat. Atau mungkin saja Pak Prabowo menunda proyek IKN dalam waktu yang cukup lama sampai kondisi keuangan negara betul-betul stabil. Dan jika itu yang terjadi, jalan Jokowi dan Prabowo akan berpisah di tahun 2029 sangat mungkin besar terjadi. Gibran pun siap maju sebagai calon presiden melawan Prabowo. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak terus channel ini karena drama politik Indonesia belum berakhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Gak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Ada program-program perjalanan dipangkas, perjalanan ke luar negeri dipangkas. Saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus